yang menamakan Permesta itu bagaikan jamur tumbuh di musim hujan pada saat ini. Apalagi dengan Pak Prabowo menjadi presiden, muncul euforia ini merangsang untuk munculnya organisasi Permesta. Jadi ini kita sikapi dengan bijak, sehingga Pak, pertemuan kita di sini dari kita untuk kita, tidak memakai identitas organisasi Permesta A atau organisasi Permesta B yang sudah terlalu banyak. Nah, di Manado saja menurut Pak Laksamana Fresh Mandiri ada 32, belum lagi yang di Jakarta sana. Jadi kalau terlalu banyak ini justru nanti terjadi friksi dan bukan bersatu, malah kita akan berpisah, pecah. Nah, jadi ini yang mohon juga, usul Bapak bagus Pak Pendeta, tapi kalau kita berkumpul untuk membahas itu, sangat-sangat diharapkan kesediaan Bapak untuk ikut hadir membahas masalah ini. Ini Pak jadi persoalan. Orang boleh pilih Pak, itu organisasi yang akan muncul dengan membawa nama Permesta. Memang ada masalah Pak, ada yang merasa dia punya sense of belonging terlalu dalam, dia rasa dia sense of ownership. Ini yang celaka di antara orang. Jadi dia rasa ini Permesta ini kita punya, boleh yang bicara. Yang di kantor di sehingga orang dua banyak orang ini diskusi, orang juga ini. Supaya kalau dengan tema ini pasti Pak bubar dari sini. Ada mulai sosialisasi pertemuan kita pasti akan menjadi pro kontra. Nah akan dibilang, oh orangnya nggak bawa si A si B ini kan hanya dari pelaku yang berkumpul untuk reunian atau ya bertemu bersama melepaskan kangen dan lain-lain. Memang betul Pak, ada yang tanya katanya ada undang gubernur, katanya ada undang pejabat. Loh, orang kok itu orang? Kenapa? Nanti kalau semua pejabat dan lain-lain, ada Bapak tadi yang Pak Gagula, jangan dipolitisasi, jangan dipolitisir. Justru ini kita hindari mengundang pejabat supaya tidak ada terkesan politisasi. Ini Pak yang itu. Jadi, namun orang perlu yang ada yang Bapak bilang. Ini Pak Rio semua ini sudah siap untuk itu. Nanti akan membentuk Pak tim perumus untuk suatu statement atau apa bersama rekomendasi Pak. Apa yang dibahas. Ada satu hal Pak Vio tadi bisa-bisa kita lupa mengenai stigma pemberontak. Memang betul yang dibilang tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa sebenarnya secara yuridis apalagi dalam undang-undang Permesta tidak dirumuskan lagi sebagai pemberontak, tapi fakta di dalam implementasi kehidupan sosial khususnya bagi orang generasi muda masih dicap pemberontak. Nah ini barangkali yang perlu disikapi. Pak Filsulu bilang itu kan cuma di orang-orang berpidato-pidato, kemudian permainan-permainan di sosial media. Jadi orang lawan jaring itu kata. Tapi literasi lawan literasi yang negatif tentang Permesta kita lawan dengan literasi yang mengeliminir pandangan negatif itu. Tapi kita ada satu usul untuk orang mau rumuskan bersama bahwasanya periode Permesta itu bukan pemberontakan, adalah gerakan yang Bapak bilang tadi, koreksi. Kita garis bawahi Permesta adalah gerakan koreksi terhadap ketimpangan-ketimpangan pemerintah Bung Karno setelah merdeka. Banyak ketimpangan, sentralisasi dan masalah ketidakstabilan di dalam militer,
Dewan Banteng, Dewan Garuda, Dewan Gajah, itu semua latar belakang masa lalu. Tapi Permesta adalah apa namanya, orde koreksi. Permesta adalah awal daripada gerakan mengoreksi. Jadi reformasi pembaharuan politik di Indonesia itu adalah bagian yang diperjuangkan oleh Permesta. Jadi Permesta ini sebagai dalam orde koreksi, dialah yang pertama melakukan koreksi-koreksi. Barangkali ini yang kita pakai untuk meluruskan stigma-stigma negatif bahwa Permesta pemberontak. Kalau mau bicara sederhana dengan bahasa yang simpel sekali, sudah Joko Amudi mau bicara itu stigma pemberontak. Mau bicara apa itu stigma pemberontak, sedangkan Pak Prabowo sudah jadi presiden. Ini kan salah satu fakta bukti bahwa stigma tadi sudah hilang. Oh, orang Pak pemberontak baru presiden Pak Prabowo. Namun ini karena secara politis di bangsa kita harus kita sikapi dengan arif. Kalau orang bawa ini nanti dia bilang bisa dia bukan menguatkan tapi melemahkan posisi Pak Prabowo. Sedangkan orang semua ini mempunyai satu tanggung jawab, menjaga eksistensi Pak Prabowo sebagai presiden kita supaya dia tetap kuat, eksis dan berhasil. Jadi ini yang orang harus sikapi. Jadi barangkali ibu, bapak-bapak, para pelaku kalau pulang nanti, tanamkanlah di dalam pikiran dan hati torang yang berontak, torang melakukan koreksi. Nah, barangkali kita suka senang baca Rocky Gerung, orang pukul sikat dia bilang enggak, kalau mau koreksi mesti keras, mesti kurang ajar kalau perlu. Sebab kalau melakukan koreksi hanya dengan himbauan-himbauan, dengan narasi-narasi yang terlalu santun, mana dong mau dengar. Nah, jadi itu juga secara filosofis yang dilakukan oleh the founding father Pak Sumitro, Pak Venture semua. Orang mau koreksi, mending mau dengar, orang pakai letupan senjata. Kita kira itu. Jadi orang orde koreksi. Terima kasih. Oke, saya mau tambah sedikit soal ada aspirasi yang mengatakan bahwa kalau boleh orang usahakan supaya itu Permesta itu bukan. Tapi ada satu sisi yang kita tahu bersama bahwa pimpinan-pimpinan Permesta yang terlibat, katakanlah Pak Waro, Pak Vence Sumual, Pak di 4 point juga dikatakan. Masih di 4 point. Somba. Oke Pak. Somba. Yang di 4 point di Kampi. Dorang memang Permesta. Iya, oke lah. Tapi orang tahu juga, dorang tiga juga itu pimpinan-pimpinan PRRI. Vence malah kepala staf PRRI. Waro juga wakil perdana menteri PRRI. Sumitro juga Djogadikusumo menteri APAS. Jadi buat saya sebaiknya orang tidak usah ungkit-ungkit itu begitu. Biar aja dia. Tidak usah mau dirumuskan bahwa Permesta itu bukan pemberontak. Buktinya orang tiga, orang pimpinan PRRI kok. Jadi agak ada, tapi bukti ini ada diskusi bukti bisa menambahkan. Tapi kalau ibu dan bapak-bapak tinggal di daerah yang agak jauh, ya sekarang ini cuma ada BRI di tingkat kota sampai di desa-desa kecil ada. Jadi dianjurkan kalau boleh yang merasa agak terpojok, bukan terpojok, salah lagi gunakan bahasa ini, saya terpencil, itu pakai BRI supaya kalau perlu mau ambil doi atau ambil doi, tidak perlu lagi ke kecamatan atau kemana, di sana pasti ada BRI. Itu hanya masalah teknis saja.
Jadi dihimbau nanti Pak Fir baca, ada yang mau menyampaikan atau yang mau datang ambil sendiri silakan. Nggak usah berbuka kok, tolong hormati juga, kita malu waktu tamu-tamu lain. Yang ada lewat wartawan nanti semua tulis-tulis, ada begini banyak dikasih, begini banyak dikasih, terus terang malu. Nah, jadi dibagi, silahkan pakai, tapi tolong sisakan untuk buka rekening agar komunikasinya mudah. Kasihan kita bebos ini 89. Kalau nanti masuk kiri bawa doi, beliau lagi mesti lupa pertama pakai otot ke sana kemari. Saya nanti nyala sampai hati kita. Kita ada di Jakarta, beliau lapor. Kita suruh bawa undangan ke satu pintu masing-masing, kata Om, apa namanya, apa? Kita ada di Jakarta. Kita berlutut. Tuhan, jaga akan dia yang dia sakit di jalan. Jadi itu Jo, nanti Pak Fil, ini rupa absen Jo, panggil satu-satu, envelope-nya dikasih. Memang ini tidak seberapa, yang pikir terlalu besar juga tidak, tapi cukuplah untuk dipakai sedikit, kemudian pakai buka rekening. Kira-kira begitu. Silakan Pak. Oke, sebelum saya memanggil mereka yang ada, saya sampaikan bahwa kali ini mereka yang mendapat lawatan kasih ini ada 30 orang yang sudah terdaftar dan sudah masuk KTP-nya, sudah ada pada saya. Kalau ada yang datang memang pelaku tapi belum terdaftar, mohon maaf dulu, bersabar, nanti akan bicarakan dengan Pak Ilek bagaimana menanggulangi selanjutnya. Mungkin ada tahap kedua atau bagaimana. Jadi saya panggil dulu yang ada 30 ini. Bukti pelaku Yang apa? pertama, Bukti apa? Bapak Mimpi Lempas. Kalau tidak salah dari tengah ini. Ah, ini dia. Ini Pak, ada foto. Nomor 2, Bapak Alex Pangemanan dari Lalumpe, tapi kebetulan saya akan ketemu kita semuanya. Sini. Yang keempat, Nonce Lopati. Ini Lopati yang saya sebutkan tadi, dia menangis, tidak bisa datang. Jadi nanti saya dengan Pak Anu yang antar langsung kepada yang beliau. Ada tinggal di Cikala sana. Yang kelima, Profesor Dr. Aldo Sinolungan, tapi dia sudah kabar sama saya, dia ada di Batam. Jadi anaknya yang hadir, nama siapa? Mana anak dari ini? Yang keenam, Bapak Yoce Sumaranda dari Rasi Ratahan. Mereka itu sempat 3 kali saya kunjungi. Yang ketujuh, Bapak Lefran Imbing, bukan itu, Imbing ini. Sorry Pak. Tunggu dulu. Terpaksa melainkan. Yang ke-8, Julius Asud. Oh ini Lefran Imbing. Julius Rambut Asud alias Buang Tawa.
Apa dia? Ini imbing. Lepret imbing yang ada di. Oh. Masuk. Ini tukang badangka ini satu jago dia. Nomor 9 Bapak Sin Selasut yang tadi. Sin kayaknya Malaysia itu sebab dia dapat jelaskan. Nomor 10 Bapak Yosef Lala. Barangkali anaknya tahu, oh boleh ya. Yosef Lala ini. Oke. Nomor 11 Bapak Edi Mailangkai dari Tenggari. Kalau perlu minum saguer lewat Tenggari singgah di jual saguer di pinggir jalan. Jadi yang Bapak ini kau nak. Manis. Nah ini dari Pak Kuure, Bapak Kres Pangaila. SMA ini Bapak Kres Pangaila ya. Nomor bagus, nomor 13 Pak Heri Kauna. Ya, saguer manis. Nomor 14 Bapak Karelala, waktu saya bawa undangan dia bergembira, sangat sukacita. Tetapi hari ini terkabar dia di rumah sakit. Jadi anaknya yang dikirim datang. Ini. Nomor 15 Bapak Rudi Poli. Nomor 16 PWP Ibu Semilasut. Mana? Kalau dilewati dulu. Nomor 17 dari Paslaten Tonsea Bapak Adolf Kotambunan. Tapi tadi pagi karena dia juga terbaring di pembaringan tidak bisa datang. Ada anaknya di usul. Mana ini? Ya, suami istri katanya. Oke.
Nomor 18 PWP Pasukan Wanita Permesta Ibu Stin Pandey. Ada? Tadi sudah turun apa? Nomor 19 Ibu Betty Montong. Oh anak ini. Oh iya. Itu bekas penyiar radio Permesta ibunya. Nomor 20 Ibu Elizabeth atau Ibu Ina Kalalo. Video wanita di operasi Morel Permesta di dalam. Nah, ini nomor 21 Bapak Fani Sumendak di Jalan Sawangan sana dia. Dia itu dari Bacilon S di Pulau Mongondo, pernah jalan kaki dari perbatasan Gorontalo sampai di Gorontalo berapa bulan di hutan ini. Nomor 22 Bapak Alfred Kumaat. Oh dari mana ya? Pak Kure lagi. Nomor 23 itu Bapak tadi yang Bapak hormat yang pakai celana kata Bapak Yos Bagole. Dari Wawonasa kita berapa kali tak hilang di lorong cari pagi ya. Pak Ujang. Gua bikin-bikin ini semua. Nomor 24 Estefanus Goni dari Rasi Ratahan. Itu bekas anak buah saya di staf umum 1 KDPM. Waktu itu paling muda dia, sekarang solo opa. Nomor 25 Bapak Simon Wobor dari Triple Nine kalau tidak salah itu, dari Pakure juga dia. Nomor 27 ya, mungkin Pak Yena kenal ini, Ibu Lin Cepanto. Nomor 29 Bapak Arin Lantang.
laki-laki gagah ini berpakaian. Nomor 30, Bapak George Umpel. Yang terakhir nomor 31. Ada ke orang. Oh, kita malu musuh. Nanti baca sendiri. Batal nomor 31 dibatalkan. Saya sendiri. Atau Damejo. Jadi saya umumkan kalau di antara sini ada pelaku yang tidak mendapat undangan karena belum saya sempat daftarkan. Mohon maaf, nanti ada tahap berikut. Oh, boleh. Dari yang terakhir, mungkin wakilnya itu apa? Ibu Kiki Wensen, ada? Kiki Wensen, oh ada. Anaknya, iya.